Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kali ini gue bawa acara ya. Boleh. Balik lagi di Ngopi Yuk. Gua Zafran, di sebelah gua dosen tercinta. Dani, Di depan saya ada Bang Mardi. Assalamualaikum. Di samping saya ada Ustadz Iwan. Assalamualaikum, dan kita kembalikan lagi kepada host kita, Oke. Bang Jafran. Terima kasih Ustadz. Oke, kita pembahasannya agak creepy sih sebenarnya, sedikit. Minum lagi. Ini langsung di kuping gue. Pakai ngumur. Creepy gak tuh? Itu creepy gak? Enggak juga Enggak sih. juga. Enggak juga Ya, sih. maaf. Gue minum tinggal minum, dia kumur lagi. Yaudah deh. Ulang. Enggak usah, lanjutin aja udah. Bahan jokes aja sih sebenarnya. Ini bahan jadi gue nih. Iya. Udah ya, balik lagi nih. Jadi gini Tat, gue itu pengen membahas tentang fenomena sebenarnya. Fenomena tentang Bikin contekan dia. iya dong, kan ini lu semalam yang bikin contekan. Nah, maksud gue pengen tahu nih sejarahnya jin setan itu seperti apa. Banyak nih yang kan selama ini, wah ini jin nih, wah ini setan nih. Karena kita nggak tahu nih. Kadang-kadang kita confuse, anjay. Iya. Confuse sedikit gitu terhadap mana yang jin, mana yang setan. Itu apa? Kalau pengalaman lo sendiri, confuse lo sampai sejauh mana, Bang? Gue anggap aja semuanya setan sih sebenarnya. Mau yang kayak gimana gue nggak tahu beneran ya. Mau levelannya, oh ini jin, ini setan, gue nggak tahu, sama aja. Gitu, nyeremin. Kalau Bapak dosen gimana? Kalau gue sih mandangnya gini ya. Kan ada ya surat tuh, tidak diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Ya. Di situ kan disebutkan cuma jin dan manusia kan. Nah mungkin nih setan tuh sifat manusia tuh yang buruk. Contekannya ya? Contekannya. Lumayan. Mungkin ya. Mungkin. Hasil brief ya. Pinter kan. Cuman gini, kalau jin, nah ini nggak ngerti nih kenapa orang kalau ngeliat sesuatu penampakan dong setan gitu kan. Iya. Itu sebenarnya tuh jin apa setan gitu kan. Nah itu tuh kalau pengalaman alhamdulillah mah nggak ini ya, nggak pernah yang nongol kayak apa sih, kayak pocong, kuntilanak, gondoruo gitu sih nggak. Masa cuman sekelebat gitu kan. Sekelebat juga antara sadar dan tidak sadar gitu peran. Oke. Bukan halu, enggak. Iya. Oke. Enggak, pokoknya ya Aku itu tahu bener apa enggak gitu loh tahu. maksudnya. Sadar nggak sadarnya itu. Iya. Lu nggak usah ngarahin ke sana lu. Nah nggak tahu nih. Bung Mardi mungkin ada pengalaman sendiri kali. Kalau saya lebih apa ya? Lebih disangka jin. Ya Ingat pernah tuh. juga sih begitu. Enggak, tapi Jangan dicengin Tat. pernah apa ya? Ngelihat yang mungkin ya cerita-cerita kalau ngelihat atau ya dari gambaran yang ngeliat juga mungkin sekelebat gitu, tapi yang lebih saya rasa itu seperti aura, maksudnya bukan Kasih. aura. Ada kasih enggak? Enggak. Oh enggak. Bapak. Oh iya tolong. Hawa gitu. Kayak saya di satu tempat, ini lagi Hawa musim itu pasangan Adam. Iya, sudah lah ya. Jangan diputer-puter ke Bingung sana dia. lagi. Makin Iya, malam lanjut. makin muter terus nih. ya hawa lagi hujan kok saya malah ngerasa gerah gitu, panas. Padahal kan Feelingnya dingin. berarti ya? Hah? Feelingnya berarti Iya, ya? feeling. Terus yang tiba-tiba jalan di tempat sepi, entah itu halu atau apa, ekspektasi apa yang bikin bulu kuduk merinding gitu. Ser gitu. Ya, itulah pokoknya. Jadi Mungkin gitu. gimana Tat? Jadi gimana? Iya, balik belum sih, lagi. saya belum selesai. Maksudnya Oh iya, itu, iya. Belum itu selesai, tuh Jafran, aduh. itu tuh ulah jin, ulah ini atau siapa. Jadi saya berasumsi gitu bahwa ada makhluk halus kan, makhluk goib juga itu kalau Iya, halus iya. kan gitu. Gitu Baik. Ustaz. Ada lagi Jafran mau nambahin? Enggak sih, cukup Mungkin aja. pengalaman pribadi lu, Bran. Hal-hal seperti itu. Gue itu lebih ke feeling jatuhnya. Jadi gue pernah, jadi gini. Jadi suatu ketika gue pernah rumah teman gue itu di radar.
radar itu yang Radar dalam. bukan ini di Radar Pondok Auri. Gede. Oh, Ini itu radar. Oh, itu radar dalam. menggaring. radar Auduri. Apa? Auri. Jadi gua tuh lagi nongkrong depan rumahnya dia tuh jam 1 jam 2. Gua mau balik tapi kan ya biasa duduk dulu gitu kan, habis itu posisi gelap, lampu bandara pun udah mati dong gitu kan. Jadi iseng lah gua untuk bahas-bahas yang creepy gitu kan. Horor lah gitu kan. Habis itu tiba-tiba suasana tuh kayak tiba-tiba zep. Itu tiba-tiba kayak lu zep gimana nih? Mencekam. Iya, tiba-tiba lu yang Sepi. terus dingin Hening. banget. Lu biasanya tuh ada kayak suara knalpot tadi tuh kan banyak yang tiba-tiba kosong. Terus hening. Hening kayak yang Krik, 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 iya krik gitu. gitu. Tapi ya maksudnya posisinya tuh kayak yang dinginnya tuh nggak biasa gitu. Walaupun itu memang habis hujan gede sih sebenarnya gitu kan. Terus gua ngelirik ke teman gue tuh. Gue mencari kehangatan. Enggak, Oh, enggak. Bapak. Oh iya maaf. Kebiasaan. Gue bilang sama teman gue, Kor, ganti topik deh, gue gituin kan. Ini gue mau ganti ke topik. Lo paham kan maksud gue? Iya, gue paham gitu. Ketika kita udah ganti topik tiba hilang. Itu kayak yang anget biasa gitu sebenarnya gitu. Gitu sih sebenarnya. Berarti keheningan itu hilang ketika lu ganti topik. Bukan topik yang horor gitu. Iya, langsung. Baik. Gitu. Jadi yang mau diceritain yang mana nih? Sejarahnya dulu deh. Baik ya. Kita bicara kalau ngikutin fenomena umum, ngikutin pendapat umum, pasti kita akan bingung sendiri. Iya. Ya karena Allah sendiri bilang bahwa yang gaib itu hanya aku kasih sedikit kepada kalian, ilmu yang gaib ya. Karena yang paling tahu banyak gaib adalah Allah. Ya, jadi memang masih banyak rahasia-rahasia untuk hal-hal yang gaib yang kita tuh banyak nggak tahu. Mungkin nanti seiring dengan perjalanan ilmu pengetahuan kita yang Allah bukakan, mungkin kita akan tahu pada kemudian harinya gitu ya. Oke. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari surat Ar-Rahman ayat ke-15 ya, wa khalaqal janna mim marijim min nar ya, bahwa Allah itu menciptakan jin dari nyala api. Oke. Ya, itu yang pertama. Jadi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, siapa? Malaikat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya, ya, dari nur cahaya. Ya, jadi malaikat dari cahaya. Kemudian yang kedua adalah jin yang diciptakan dari api. Ya. Kemudian yang ketiga adalah di ayat ke-14-nya menceritakan manusia di surat Ar-Rahman tadi ya, di ayat ke-14-nya di sana dikatakan Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ya, jadi ada 3 makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ya. Tanah, Cahaya, cahaya, api, dan tanah. Ya. Avatar dong. Yang dijelaskan. Avatar. kurang angin. Oh iya, kurang angin. Ya. Kemudian sejarahnya itu gimana sih? Gitu. Iya. Ya. Kalau berdasarkan cerita di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, ketika Allah mengumpulkan seluruh malaikat ya, kemudian Allah mengatakan ini ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi ya. Kemudian di situ ada yang kasak kusuk. Siapa yang kasak kusuk? Dia adalah dari golongan Jin. ya. Oke. Oh, api ya. Api. Kalangan Ya. api. Ya, golongan jin. Terus kenapa dia kasak kusuk? Jadi oke. jauh sebelum manusia akan diciptakan, sebelumnya bumi ini diisi oleh bangsa-bangsa jin. Oh. Oke. Itu ketika Sebelum Nabi Adam diciptakan. sebelum diciptakan. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Kemudian mereka dikasihkan dikasih kepercayaan untuk menjaga bumi, sebagaimana manusia dikasih bangsa jinnya mandat ini. Ya. Oh. Namun bangsa jin ini malah membuat pertumpahan di muka bumi, perebutan wilayah dan lain sebagainya. Ya, perebutan di muka bumi. Jadi bukannya membuat kebaikan tapi membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Jadi perang antar jin Antar gitu. jin. Ya. Oh, mereka ini juga ya. Maksudnya ada perebutan kekuasaan juga ya. Iya. Ya, maka
diturunkanlah pasukan-pasukan Allah dari langit ya, jundus samawat ya, yaitu pasukan-pasukan. Kenapa? Oh udah. Ya, pasukan Allah yang diturunkan berupa malaikat-malaikatnya Allah itu untuk membasmi para jin-jin yang ada di muka bumi ini. Ya, dan siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah salah seorang bangsa jin juga. Ya, yang pada waktu itu bernama Azazil. Ya, jadi panglimanya malaikat Allah yang diturunkan untuk membasmi bangsa Jin. Jin. Oke. Namanya Azazil. Ya, jadi keren nggak? Panglima perang loh. Panglima perang. Azazil tuh kayak dari game apa ya, ada loh itu. Ya. Ada. Nah, singkat cerita, Back to kemudian topic, Pak. Allah itu masih memberikan perintah kepada mereka ya untuk menghabiskan semua jin yang ada di muka bumi kecuali kepada mereka-mereka yang lari, yang bersembunyi di gua-gua, yang sembunyi di hutan-hutan atau di pulau-pulau. Bentar, pulau-pulau tuh berarti Ya tempat terpencil lah maksudnya. oh, oke. Berarti tapi pulau yang tidak berpenghuni dulu berarti ya. Iya, intinya mereka menyendiri di tempat yang terpencil. Oke. Jadi jangan suka kita pergi-pergi sendiri ke tempat-tempat terpencil, justru nanti yang datang bukannya ilham dari Allah, malah Wangsit. jin-jin ini yang datang gitu ya. Wangsit sih. Ya bener ya. Bener gue. Wangsit rebus apa goreng? Nah ya, Aduh Pak, lu tolong garing bet Pak, asli. kalau mau garing digoreng berarti. Goreng. Iya. Sama dua guru gue sama aja kelakuannya. Jokesnya garing. Kita lanjut ya. Nah jin-jin inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal jin-jin yang ada di muka bumi ini ya, yang lari-lari tadi, yang kabur-kabur tadi ya. Sampai sini oke nggak nih, ngerti nggak nih? Paham, cuman gini. Berarti sebenarnya tuh jin yang ada di bumi ini sebenarnya udah sangat-sangat tua dong. Iya betul. Tapi mereka ada ini nggak sih, Tat? Maksudnya penjelasan apakah jin itu akan meninggal? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oh Ya, kirain bisa tuh mati. kirain dia hidup Abadi. gitu Iya. loh. Tapi matinya mereka kayak gimana Tat? Maksudnya akankah Ya, mereka itu mungkin merasakan sesuatu hal yang gaib yang tadi ditutupin. Ya, kayak kalau kayak kita kalau tuh nyawanya ditarik kayak gitu enggak sih ya berarti ya? Ya prosesnya mungkin seperti itu ya. Tapi kan di sini kalau diceritakan di dalam hadisnya itu kan beberapa sahabat menceritakan bahwa mereka pernah membacakan ayat kursi dalam satu rumah, kemudian terdengar ledakan gitu ya. Artinya si bangsa jinnya itu mengalami suatu ledakan dan kematian sehingga terdengar cerita yang sangat kencang gitu ya. Ya, kemudian di dalam cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dia bisa menghukum bangsa jin. Oke. Nah, Oh iya, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi ya dengan Jadi jin. artinya ada keterbatasan yang mungkin hampir mirip dengan manusia. Tapi sekali lagi kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh, sebab yang gaib itu punyanya Allah. Oke. ya. Yang penting kita mempelajari aja dulu nih apa sih yang sebetulnya menjadi intisari kenapa kita mesti mempelajari sifat-sifat mereka supaya keimanan kita semakin bertambah. Oh, Ya. oke. Bukan kita semakin pusing jadinya gitu ya. Bang. Dari tadi udah Fenomenal nah, aja. terus ini. Apa? Oke. Tugas. Oh, belum. Nggak jadi deh. Ini Iya, tugas, baper tugas. deh. Tugas apa? tugas sekolah kan. Ya, anak Durasi, sekolah durasi, Oh, iya, ingat, iya, durasi, iya. anak durasi. sekolah punya Host. tugas. Ya, manusia punya tugas gitu. Berarti jin kan punya tugas juga gitu. Betul. Entah siapa yang memberi tugas itu, tapi tugasnya jin atau kodratnya jin sendiri itu di muka bumi untuk apa, Ustaz? Baik, Yang saya tahu kan ya dia minta ditangguhkan untuk menggoda manusia gitu. Betul. Apakah hanya itu tugasnya gitu, menggoda manusia saja? Baik. Ya. Oke. Baik ya. Sebelum kita bicara ke tugas-tugas mereka, pembagian-pembagian tentang mereka, kita sejarahnya dulu nih kita selesaiin nih. Iya, iya, sejarahnya dulu. Kemudian jin-jin tadi kan sudah dibiarin nih, Aha. kecuali yang melawan dibunuh sama Iya. si Azazil and the gang ya, dengan pasukan si Azazil ini. Kemudian naiklah dia ke atas langit kembali menghadap Allah gitu kan. Nah kemudian ada Allah itu sebenarnya ingin menggantikan posisi jin-jin yang ada di muka bumi ini dengan seorang khalifah, Oke. yaitu para manusia ini nanti kelak ya. Tapi yang diciptakan pertama adalah Nabi Nabi Adam. alaihissalam Aha. ya. Nah ketika
rencana penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini, ya, dikumpulkanlah semua kelompok-kelompok malaikat ini termasuk si Azazil tadi, meskipun dia dari golongan jin. Ya. Ketika disampaikan bahwa aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi, ya. Kemudian si Azazil kasak-kusuk nih. Kenapa nggak kita aja sih? Kita iya, ini iya. udah Udah kurang apa lama. lagi sih? Kurang apa lagi sih sebenarnya? Udah banyak apa kesannya tuh udah banyak pembuktian baktinya kepada Allah. Ya. Kenapa dipakai menciptakan lagi manusia? Iya. Ntar jangan-jangan dia membawa kerusakan lagi di muka bumi. Maka bertanyalah para malaikat itu kepada Allah kan. Iya, Allah kenapa kau ciptakan manusia di muka bumi yang pada dasarnya nanti mereka akan membuat kerusakan Dan pertumpahan darah. pertumpahan darah gitu. Ngulangin lagi kejadian yang sama seperti apa yang sebelumnya. Ya cuman pada intinya ini adalah ketidaksukaan dari si Azazil ini sendiri ya sebagai sebagai jin yang pada saat itu mungkin adalah jin yang soleh, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia punya kedudukan yang sangat tinggi sebagai panglima perang gitu ya, ditunjuk. Artinya dia punya nilai tersendiri di hadapan para malaikat lain dan Allah ya. Ya. Tapi sekali lagi ada punya sifat angkuh, ya, sombong, iri si jin ini sendiri, hasad dalam diri jin ini sendiri. Kemudian dia mencoba membuat suasana nggak enak lah dalam meeting akbar tadi gitu ya. Membuat sebuah opini ya. Ya opini ya. Persepsi sendiri berarti. Penggiringan opini berarti. Oke. Udah ada politik juga zaman dulu. Ya. Setelah itu pasti ada dan ya udah deh. Tahu arah tujuan gue kan. Kemudian dijawab sama Allah dengan kalimat apa? Di ujung ke ayat 30 tadi ya. Sungguhnya aku yang maha mengetahui. Jadi kelar udah. Ketika ditanya dia yang maha mengetahui, kelar. Sama seperti kayak kita punya masalah dengan mobil kita. Kemudian istri kita bilang, ayah ini masalahnya pasti di bensin nih, bensinnya nggak lancar gitu. Kemudian kita minggir ke bengkel mobil, kemudian ngecek. Begitu ngecek dia ngomong, Pak ini businya harus diganti Pak. Kira-kira kita lebih percaya mana gitu? Bu yang abang-abang montir sih. Ya, montir. kenapa? Karena memang dia udah ahlinya di bidang itu. Apalagi yang ahlinya segalanya ahli gitu. Yang maha ahli mengatakan, aku yang mengetahui. Oke. Ya, maka nggak ada alasan buat para malaikat untuk tidak menerima keputusan itu gitu. Ya. Sampai di sini ada Cukup ya. Cukup. Nah, kemudian selama penciptaan ini nanti akan berhubungan panjang ceritanya nih ya. Selama penciptaan manusia ini ya. Jin yang sudah bertahun-tahun ya mengabdi kepada Allah, kemudian dengan kalimat Allah kun fayakun yang hanya beberapa saat saja kemudian sudah siap dengan kondisi si seorang manusia ini, si khalifah yang baru ini ya. Itu selama penciptaannya maka dikatakan kan ada diambil dari apa, tanah lumpur, tanah lempung, kemudian apa, tanah yang kering karena prosesnya mungkin dikeringkan dulu gitu ya. Dan selama proses pengeringan ini dan proses penciptaan Nabi Adam ini si Azazil tadi itu mempelajari seluk-beluk tubuh manusia. Ya, jadi masuk dari lubang mana, keluar dari lubang mana selama bertahun-tahun. Jadi bayangin ketika manusia mau diciptain, dia udah keluar masuk tubuh kita nih. Makanya mereka sangat ngerti banget dengan seluk-beluk tubuh manusia ketika kita nih sekarang nih udah diciptakan seperti ini. Gitu ya. Tapi ini pertanyaannya sih, mungkin bangsa milenial, bangsa lagi. Maksudnya untuk orang-orang milenial zaman sekarang itu dia akan tahu cuman dari Lucifer dan atau nggak Behemoth gitu kan? Apakah Azazil itu termasuk dari Lucifer atau Behemothnya, Tat? Ini maksudnya gambaran milenial ya? Lalu arahnya ke sana. Oh iya dong. Ya. Bismillah itu istilah di agama lain ya. Ya. Yang dipakai untuk bahasa pergaulan gitu. Padahal dalam bahasa asli Aramiknya tidak seperti itu kan, disebutkan dalam apa kemarin kita kupas di dalam kitab mereka Yohanes ayat 14 kalau nggak salah ya. Cerita tentang masalah si iblis ini sendiri
mempunyai nama apa yang artinya itu adalah dia seperti cahaya fajar atau bintang fajar. Ya, karena waktu itu di sini ceritakan si iblis ini merubah dirinya menjadi sesuatu yang bisa menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dari kalimat itu kemudian diterjemahin lagi dalam bahasa Yunani. Ya. Kemudian sampailah kepada bahasa Inggris. Lucifer tadi. Lucifer. Ya. Jadi Lucifer ini sebetulnya kalau kita ngelihat sejarahnya ambil namanya itu ya dari si iblisnya sendiri. Kemudian kalau si siapa yang lambang apa? Behemoth. Ya, Behemoth itu sendiri sebetulnya kan lambang para pengikut setan kan. Mereka menciptakan lambang sendiri dengan lambang kambing dan di kepalanya ada bintang pentagram kebalik. Ya. Itu adalah simbol yang diciptakan oleh para pengikut si Lucifer atau setan itu sendiri. Penciptaan manusia lah, manusia untuk Behemothnya ya. Behemothnya itu ada penyimpangan yang diciptakan oleh manusia. Behemothnya begini loh. Which is kita bersini. Lu pengen banget bahas itu dari kemarin. Ini baru ketemu dengan jin dulu nih. Jin dulu. Oh, itu masih termasuk jin. Kita masih ngomong jin kan sampai sini kan. Kemudian sampailah terciptanya Nabi Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruhnya. Ya, kemudian dari mulai kaki sampai kepada ubun-ubunnya dia terisi semua dengan nyawa. Kemudian dia bersin, bangkit pertama kali dia bersin. Ya, bangkit. Yang diucapkan apa jadinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itulah kenapa kita ngebangkis itu bahasa ininya maksudnya setelah kita bersin itu menyebut alhamdulillah berarti ya. Soalnya yang gue tahu dari orang tua kita tuh kenapa ketika bersin itu menyebutkan alhamdulillah ya karena ya alhamdulillah semua penyakit keluar gitu. Ternyata ada esensi sejarahnya dari Nabi Adam berarti ya. Ya iya tadi yang disebutkan kan? Iya. Jadi ya si Nabi Adam ini kemudian sudah diciptakan. Begitu sudah diciptakan, ya Nabi Adam bangkit pertama kali bersin. Ya, alhamdulillah. Itu beneran ya, loh. Yarhamukallah. Itu actingnya luar biasa loh. Acting Anda ini luar biasa loh. Itu bridgingnya oke lah. Gokil ini. Bisa diulang, Sat? Mau diulang? Boleh diulang. Bridgingnya oke loh itu. Anak teater. Iya, anak teater. Iya. Diulang nih. Gua aja belum tentu bisa gue kayak gitu tuh. Gitu tuh ceritanya. Alhamdulillah. Bersih. Ya, alhamdulillah. Bersih ke gue lagi corona. Ya. Droplet. Ini acting ya, menggambarkan ketika Nabi Adam bangkit pertama bersin kemudian mengucap alhamdulillah. Actingnya bikin penyakit loh. Sudah, Fra. Iya, fokus. Maaf. Kemudian setelah itu dikumpulkan lagi para malaikat ya. Dalam dalam pengumpulan itu kemudian malaikat disuruh sujud kepada Adam. Oke. Surat 18 ayat 50 ya. Dan ingatlah kepada ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam ya. Fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Kenapa di situ kok tiba-tiba ada kata iblis? Maaf Tat, mengganggu ininya mic-nya lagi dong Tat. Geser dikit lagi. Udah? Iya adalah. Ya. Maka sujudlah semua para malaikat itu illa iblis. Berarti pada saat itu iblis termasuk golongan daripada kelompoknya malaikat nih. Ya. Kemudian siapa dia? Dia adalah Ajajil tadi yang gak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena saya ini diciptakan dari api. Api itu adanya di atas, kalau tanah adanya di bawah gitu kan, lebih rendah. Secara penciptaan juga umurnya lebih tuaan saya duluan daripada Nabi Adam. Ini dia tidak terima berarti ya. Terima ya. Ya, karena minal jin, dan dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Allah. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Oke. Ya. Dia nggak mau sujud, ya, karena dia membangkang. Yang artinya
dia mendapat julukan baru. Kalau iblis itu diambil dari kata balasa. Ya. Balasa itu menutupi kebaikan dengan keburukan. Oh, pantesan kalau orang misalnya saya marah sama seorang gitu gara-gara dia nyakitin saya, terus saya balas esensi kan? Apa asal muasal katanya dari balasa itu ya? Bisa jadi. Nggak tahu ya kalau maksud itu kan kita apa serapan bahasa Arab atau bukan itu ya, kita harus lihat lagi ya. Iya, enggak. gitu. Ini kan saya mencoba mencocokkan. Cocoklogi. Kalau bisa sih kita harus ada dasarnya, jangan cocokologi. Oh iya sih. Iya. Baik ya. Kemudian kalau kebaikan ditutup dengan keburukan, artinya awalnya baik nih, Betul. kemudian Iya. ditutup dengan keburukan adalah balasa. Makanya dia namanya jadi iblis. Ya. Tapi kebalikannya nih, kalau keburukan ditutup dengan kebaikan adalah labasa. Labasa. Ya. Enggak berarti. Ya, labasa. Makanya baju dalam bahasa Arab tuh libasa. Ya. Kan kalau kita telanjang kan tidak baik, ditutup dengan baju dengan kebaikan. Maka sebutnya libasa. Ya. Nah, kemudian barulah di situ muncul namanya. Dia jadi iblis si balasa tadi. Oh, iblis itu sebenarnya julukan baru ya. Julukan Dalam baru. artian dia sebenarnya awalnya bukan itu namanya. Bukan itu namanya. Si Azazil ini gitu. Makanya walaupun sekeren-kerennya panglima perang dengan nama Azazil, jangan kasih nama anak kita namanya Azazil. Jangan nanti mentang-mentang sejarah keren nih, panglima perang nih. Namanya Azazil. Anak kita namanya Azazil, iblis tuh. Oh, nama anak gue Lucifer kali. Bintang cahaya terang gitu kan. Masih aja lo tetep lo kekeh lo. Aduh, istighfar Pak. Iya, maaf. Ya. Gue pengen bercanda yang lain takut kayak kemarin lagi. Nah, dari situ kemudian dia mendapatkan julukan baru, kemudian dia juga mendapatkan amarahnya Allah dengan laknatnya Allah kepada dia gitu kan. Maka dia diusirlah dia dari surga, tapi dia tetap minta beberapa penangguhan kan. Kayak misalnya ya, si iblis ini yang tidak akan mati sampai akhir zaman. Ya sampai hari kiamat. Oh, berarti nyawanya ditangguhkan berarti ya. Ya. Kemudian dia minta izin untuk bisa menggoda semua anak cucu Adam supaya bisa mengikuti kelompoknya dia. Bagaimana caranya dia menggoda anak Adam, sedangkan Adam itu akan beranak pinak banyak. Betul. Maka justru dia menghubungilah para jin-jin yang ada di muka bumi ini tadi. Oh, yang tadi yang dibantai dan yang pada kabur itu dikumpulin lagi sama dia. Direkrut lah, dia buka perekrutan. Di pulau-pulau terpencil. Ya. Maka dia akan memerintahkan manusia untuk menjauhkan dari perintahnya Allah, ya. Atau disebutnya syatona, menjauhkan dari perintah ketaatan daripada Allah. Ya, maka itulah nanti akan muncul kalimat yang namanya setan. Jadi setan itu bukanlah makhluknya, tapi bentuk perbuatan dan sifatnya. Berarti tingkah lakunya berarti bisa katakan. Betul, makanya kan tadi perbuatan dan perbuatan sifat. buruk berarti ya. Jadi jin yang menjauhkan diri kita dari Allah itu mempunyai sifat Setan. yang disebut-sebut setan itu tuh. Oh, bukan penampakannya. Kenapa? Bukan Iya, penampakannya setan berarti itu setan. berarti Bukan bentuk penampakan. Oh, bukan berarti bentuk selama- jinnya itu loh, ya bukan. Oh, berarti selama ini kita tuh salah persepsi, Berarti- menganggap bahwa setan yang bahwa penampakan itu adalah setan, berarti kita salah persepsi. Ya, selama karena ini. kita selama ini kan selalu menganggap semua jin itu adalah setan. Oke. Iya, Iya, itu iya. yang Tapi ada beberapa yang paling terlihat banget di kehidupan sehari-hari kan gitu. Apa-apa dikit-dikit setan gitu. Jadi tapi sorry Tat, ada beberapa persepsi di kalangan masyarakat adalah setan itu bagian yang level sorry itu gue nggak mau takabur gitu, maksudnya level paling cerinya lah gitu kan. Apa? Paling cerinya Paling paling rendah rendah. gitu kan, itu setan tuh baru tuh yang ganggu segala macam. Oke. Untuk level ganggu jangan nengok sono. ah Ganggu jangan nengok sono. oh iya maaf, oh ya ente pengganggu.
Enggak ya enggak apa. Dia mancing Nah, duluan sih. ini udah dipengaruhi oleh setan ini. Iya Ini kan, udah pengaruhi iya nih. dia nggak jadi bercandanya. Jadi yang untuk level yang untuk ya istilah masyarakat kayak ya ini yang aneh tahu di gue tahu dari masyarakat ya kayak misalnya Tadi apa genderuwo, gendo terus yang segala macam bla 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 itu yang level ke atas itu tuh pocong. ngocop itu masih setan pak. Ngocop dan kunti itu tuh masih hitungannya setan. Tapi yang kalau misalnya kayak gendo dan segala macam itu kalau yang setahu gue di mata masyarakat itu hitungannya adalah jin karena levelnya udah berbeda gitu. Baik ya. Kasian amat didiskriminasi tapi inilah gitu. fungsinya pertemuan kita supaya kita bisa menjelaskan sama saudara-saudara kita di sana ya, pada sohib yang beriman bahwa jin itu berasal dari kata jannah ya, yang artinya memiliki suatu konotasi dia itu tidak terlihat atau tersembunyi ya, maka dia menjadi kalimat katanya adalah jin nantinya gitu ya. Jadi Allah cuma menciptakan wa ma khalaqna jinna wal insa illa budun. Allah hanya menciptakan jin dan manusia. Iya. Untuk menyembah kepadaku ya. Jadi yang diciptain jin dan manusia. Nggak ada tuh yang namanya setan diciptain nama Allah ya, jadi setan itu adalah perbuatannya. Perbuatan siapa? Kalau dalam surat An-Nas setan itu bukan cuma dari golongan jin, tapi minal jinnati wan nas, ada dari golongan jin dan manusia. Mana sih yang lebih kuat, setan manusia apa setan jin? Manusia sih ya. Yang Kalau paling jin, kuat banget. Jin bisikin dalam hati kita nih. Tapi kalau kita lagi mau ke masjid, tiba-tiba ada setan bentuk manusia manggil kita nih, teman-teman kita nih, bro, mana lo bro? Sebat dulu lah gitu kan. Nongkrong dulu sini, belum komat. Akhirnya kita nunda, kehilangan sholat sunnah. Ada kresekan nih. Itu sih parah sih kalau itu. Iya sih parah sih. Parah, paling bener mah ya sini nongkrong dulu belum komat, itu bener Bang. Tapi ada aja lu cuy. kayaknya Bapak dark banget gitu pergaulan lu kayak. Iya nggak jadi deh. Gue pengen gatel pengen ngomong tapi ya udahlah ya. Kita jangan ngomongin Oli Bajai dulu sini lah ya. Iya pemirsa sudah tahu ada beberapa. Kalau ente tahu berarti ente anak tongkrongan berarti. Berarti gue nongkrong dong ya. Oh iya dong. Sama Baik saya ya. juga nongkrong di WC. Itu lain itu ya. Baik ya. Dan nggak semua jin itu adalah setan. Buktinya dari mana? Ya, dan diantara jin-jin itu ada yang mendengarkan ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Nggak kepanasan gitu. Ya enggak. Tapi kan ada jin yang tiba-tiba ngebalikin yang kita misalnya ada yang kesurupan atau apa gimana tuh kita bacain surat Al-Quran ya. Terus dibalikin sama dia. Kadang-kadang ada yang parahnya bacaan lu nggak bener nih gitu digituin sama dia. Ya nanti kita akan bahas khusus tentang godaan-godaan si jin. Kemudian termasuk penangkalannya. Mungkin nanti kita akan hadirkan teman kita tuh ya. Memang dia berkompeten di bidang ruqyah. Nanti kita akan kupas tuh. Nah, itu seru dari tuh. penjelasan kita ini supaya nyambung ke arah seperti itu Bang Japran, ke arah ruqyah dan pengobatan lainnya berhubungan dengan gangguan jin. Siapa tahu lu mau di ruqyah nanti. Nih pertanyaan saya terkait sejarah. Mungkin agak melenceng ke situ tapi ini karena Ustadz bahas sejarahnya ya. Karena Ustadz bahas sejarahnya. Yang mungkin ini akal saya yang aneh gitu. Apa katanya jin itu tercipta dari api. Terus kenapa ada istilah kalau jin itu dibacain ayat-ayat Al-Quran kepanasan gitu. Terus kenapa bakal dimasukin ke neraka yang notabene neraka juga dari api juga kan. Baik ya. Sekarang kalau misalnya jawabannya kayak gitu, kira-kira kalau saya tampar Mardi sekarang, Mardi kesakitan nggak? Sakit lah Sakit. Kenapa sakit? Padahal kan sama-sama kulit sama kulit. Iya, paham. Pedes. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau logikanya adalah api dengan api, hanya sebatas itu yang dipikirin, tidak melihat bagaimana kekuasaan Allah menciptakan api menjadi sesuatu. Ya, ini akan menjadi nggak nyambung otak kita. Sekarang ini saya kulit sama kulit aja udah bisa membuat sakit. Apalagi ya tadi ya api dengan api gitu, makin panas kan berarti kan. Ya, dengan kekuasaan Allah, api neraka itu akan membakar si apinya si jin tadi, setan tadi, iblis tadi. Iblis tadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Baik, udah ya Mas Mar tadi ya. Iya udah kan udah dijawab Ustaz. Ada jin muslim yang mendengarkan kajian-kajian Islam, yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Mereka juga sama seperti sebagaimana manusia ingin beriman.
makanya punya Al-Quran dibaca ya, nanti kita coba baca kupas surat-surat Al-Jin. ya. Iya. Jangan Jin. mentang-mentang ngomongin jin, suratnya surat Al-Jin doang. Padahal tadi kita sebutin Ada Anas, ada Anas di Ar-Rahman. sini. Ada Jadi, Anas. Kok Banyak. Ar-Rahman sih? tadi yang Ada ya? pertama Ar-Rahman ada. pertama. Ya Tadi ampun pertama Japra, tadi. lu kemana aja dari tadi kagak dengerin. Kan lu tau gue potong ini ya udah deh. Tadi ayat Ar-Rahman ayat 15 tadi yang wa khalaqal janna. Oh iya wa iya, marij iya. min Maaf, nar. maaf. Dia menciptakan jin dari nyala api. Ya. Oke. Baik ya, itu jin. Ya. Kemudian udah jelas perbedaannya antara malaikat dengan jin. Ya, kalau malaikat tidak memiliki nafsu, ya jin tadi Mempunyai malah punya pemikiran dia. pemikiran. Ya bahwa ini kalau di apa namanya digantikan dengan khalifah yang baru, posisi saya gimana nih, turun derajat dong, ya. Apalagi sampai suruh sujud gitu kan. Kemudian malaikat itu selalu taat, tidak pernah ada bantahan sedikit pun. Ya. Kemudian yang paling bisa menjawab pertanyaan dari salah satu netizen kita ya, bahwa malaikat itu tidak berkelamin. Ya. Berarti bukan Karena perempuan dia dan nggak- bukan laki Karena ya. dia nggak punya nafsu, punya. jadi ngapain diciptain itunya? Ya. Iya. Ya. Dan yang paling terpenting dia itu dari cahaya begitu. Ah, kan. oke. dan Tapi cahaya ini ada sejarahnya kah, atau ada penjelasan dari Al-Qur'an atau bagaimana nih Tat, kalau dia tidak punya kelamin itu? Ya sifat-sifat dari nas-nas hadis yang mengungkapkan malaikat itu kan banyak ya, termasuk ciri-ciri malaikat. Ketika malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah itu kenapa itu ada sebab-sebabnya ya. Insya Allah nanti setelah kajian dari jin ini ya, Oh, ada kajian. kita akan kajian lagi tentang malaikat, kita Tentang khususkan ya. Jadi yang kita tahu kan malaikat cuma sedikit. Iya. Padahal ada malaikat lagi yang jaga di neraka tuh siapa-siapa aja, kayak Zabaniyah sering disebut dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk malaikat lain gitu. Kemudian Harut wa Marut, Marut. Ya. Harut, ya. itu juga malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengajarkan sihir. Iya. Ya. Nah itu nanti kita akan kupas dalam satu sesi khusus dalam podcast kita ya, Sohib yang beriman. Insya Allah pada hari ini kita akan kupas Tentang jin dulu nih kita. kupas sejarah jin dulu. Ya. Oh berarti kalau mau bahas yang itu ya Harut Marut ada kaitannya dengan hari ini gitu, tapi Iya, tapi sesinya beda. Iya, Supaya sesinya beda maksudnya. kenapa nggak kita campur-campur, takutnya nanti jadi Nggak fokus. nggak fokus sama Ya, ini, oke. iya maksudnya. Biarkan Kita Iya. kupas tuntas dulu nih Betul. tentang Kupas jin dulu nih. tentang sejarahnya jin. sampai di sini ada yang mau ditambahin nggak jin? Lu kan biasanya suka nambahin lu kan. Nah, Lanjut dulu deh. ya. Jin si siapa kok jin sih? Si iblis tadi ya. Si iblis tadi sudah berjanji sama Allah. Ya, kemudian dia tahu punya nggak dia apa namanya? Kuncinya surga. Dia punya seharusnya. Karena kan dia sempat dia di sana pernah juga jadi orang kan. soleh, jadi Iya. makhluk yang soleh. Bisa pernah menjadi makhluk yang pangkatnya tinggi, derajatnya di hadapan para malaikat lainnya. Bekas orang dalam berarti kan? Iya, bukan. Nah, cuman kuncinya ini giginya ada yang patah gitu. Hah? Oh, oke. Karena ketika Allah memerintahkan dia, mensyariatkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia nggak mau. Gak mau. Gitu. Maka kurang tuh satu gigi kuncinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi nggak bisa dia masuk surga. Ya. Dan selama-lamanya dia nggak akan pernah masuk surga. Sampai akhirnya suatu ketika si iblis ini ya dia punya nafsu, dia punya pemikiran, ya. Dia itu berpikir, masa iya hidup saya seperti ini, capek saya seperti ini, dan saya tahu kok level yang mulia seperti apa, level yang jelek seperti apa, surga neraka dia juga tahu seperti apa, ilmunya sudah ada gitu ya. Akhirnya dia sempat jenuh. Oh, sampai jenuh. Ya, sempat jenuh dia. Nyerah juga berarti. Ya, nyerah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke. Ya. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia ngadep ke Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, ya. Engkau adalah teman bicaranya Allah. Ya. Salah satu nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah adalah Nabi Musa. Tapi taruh ini di garis di bawahin, berarti cuman berkomunikasi tapi tidak bertemu secara langsung berarti ya. Iya kan, tatap nanti muka. sejarahnya nanti kalau kita kupas dalam surat Al-Baqarah, ya nanti kan kita ada kajian tadabur
surat nih. aha. Ya insya Allah nanti kita cerita tuh. Sebetulnya Nabi Musa itu udah mencoba untuk bertemu dengan Allah secara fisik gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya dia nggak kuat. Hanya seberkas sinar Allah aja, kemudian bukit hancur Bukit, dan Nabi ya. Musa Nyerah. Meninggal. dimatikan oleh Allah. Meninggal. Kemudian dihidupkan kembali untuk melihat bagaimana besarnya kekuasaan Allah dan keterbatasan kita untuk melihat secara langsung dengan fisik kita yang seperti ini. Ya, fisik kita ini jauh lebih lemah. Nanti kita akan melihat bagaimana nikmatnya cahaya Allah itu, wajah Allah itu nanti ketika dibuka tabir di hari Jumat ketika kita masuk surga. Amin. Amin. Maka mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Amin. Dan yang amin. paling nikmat adalah yang paling depan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita pengen paling depan, artinya kan kalau dibuka tabirnya di atas, berarti kita harus yang paling atas nih. Iya. Masuk Ah, surganya oke. paling atas, Iya, iya. atau paling enggak di level surga tersebut, tapi tingkatannya paling atas. Oke, oke. Ya. Untuk mencapai level paling atas itu tingkatannya adalah dihitung seberapa banyak kita memiliki hafalan Quran. Waduh. Ya, ini tantangan lagi buat kita nih. Oh, Kita waduh. kita kalau ketemu sama binatang film aja senangnya minta ampun. Bintang. Ustaz. Bintang. Ini jangan jadi perdebatan di netizen nanti Ustadz. Anda lidahnya keseleo kan tadi. Enggak, kalau binatang film kan ada Sengaja. juga. Ada juga. Sengaja nih, Rintitin zaman udah dulu, malam masih gitu konsen kan. nggak nih gitu ya. Gue takut. Kan ada juga. Airbat tuh binatang film. Iya benar. Iya, iya. Ya. Binatang Ketika film. kita Iya. ngelihat bintang film kita yang jadi idola kita atau siapapun yang jadi idola kita, semakin deket aja kita semakin nganga mulut kita. Wah, gitu kan ngecas lah kayak gitu deh. Iya, 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 iya. Nah, itu baru nikmat Dunia, dunia. itu dunia. Nah, kalau mau deket sama Allah, cari tempat paling tinggi. Caranya gimana? Perbanyak hafalannya. Ya. Oke, kembali ke jinnya nih. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, ente siapa? Gitu. Dia ngomong kenal. langsung ya. Lanjut. Dia ngomong langsung ya. Saya adalah iblis. Nabi Musa tahu itu ada iblis, perangnya dia bagaimana? Ngenyek. Ngenyek, bukan ngenyek. Perangnya Nabi Musa tuh Marah. orang Apa? yang Emosi. Temperamen. Temperamen. ya, udah pengen Nampol. ntar bilang Nabi Musa tukang tampol lagi enggak. Iya, Jadi salah lagi gue. langsung langsung ingin memperlihatkan emosi dengan matanya berubah tiba-tiba ya. Nah, Ya, kemudian jangan marah dulu Musa. nah. Sebetulnya saya jenuh. Saya tahu saya salah. Mintakan ampun kepada Allah. Saya pengen tobat katanya. Oh, sempet tuh. Sempat dia pengen tobat ya. Karena dia udah tahu sebetulnya dia ilmunya sudah mencukupi gitu ya. Si Lucifer tadi berarti ya. Iblis. Ya iblis itu berarti. Ya. Iblis. Dia udah mau tobat. Nah, kemudian kata Musa tunggu di sini. Dia pergi dulu lah. Kemudian dia masuk ke tempatnya dia. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya, ngobrol sama Allah lagi. Kata Allah, sampaikan kepada iblis, saya maafkan. Oh berarti iblis itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung berarti kepada Allah. Nah, Oh nggak bisa, Tat. Ketika sudah masuk ke dunia kan dia udah nggak bisa kesana lagi. Oh, oke. Dan dia malu berhadapan sama Allah langsung. Hmm. Maka dia minta perantaranya Nabi Musa alaihissalam. Oke. Kemudian Musa selesai ngobrol sama Allah, dia datang kepada iblis, wahai iblis, bergembiralah engkau karena sesungguhnya Allah menerimamu. Ya, artinya iblis mau diampunin dosanya. Akan hapus semua dosa-dosamu iblis, akan dikembalikan lagi kemuliaanmu iblis, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya ya Nabi Musa? Katakan kepada aku, nggak sabar juga dia. Kata Musa, Allah mengatakan kepadaku bahwa engkau tahu di mana kuburan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka datangilah kuburannya dan sujudlah kepadanya. Oh. Balik lagi ya. Masih balik di lagi. perintah awal berarti Ya, ya. Iya, karena ada syariat yang tadi putus tadi, ya, yang belum dikerjain si jin dari si iblis ini dari awal. Ya, kemudian untuk menyempurnakannya bagaimana? Ya sempurnain dulu syariatnya tadi gitu, jangan sampai ada yang kurang gitu. Ya. Maka apa kata iblis? Gampang kan perintahnya kan? Iya, gampang. Gampang sekali. Mau Kemudian aku. apa kata iblis? Wahai Musa, dulu waktu Adam masih hidup aja saya nggak mau. Apalagi sekarang Adam sudah mati.
Masih ini ya, masih mendendam berarti ya. Ya. Iya, sombongnya dia. Lihat, iblis sekali sombong, Bang. Sekali punya salah, langsung Allah laknat seumur hidup. Kita berapa kali salah, berapa kali sombong sama Allah. Iya sih. Harusnya jadi bahan pemikiran Itu iblis agak nih. dalam juga. Tapi kita nggak ngomong, kita nggak gibahin iblis. Iya. Itu agak dalam sih. Sombongnya iblis seperti itu, apalagi sombong kita ya. Iya sih. Tapi pertanyaannya adalah kenapa si iblis sangat membenci Adam, tiba-tiba dia datang ke Musa ngajakin ngobrol? Itu tadi Udah karena curhat gitu. Tadi balik lagi karena di sejarah awal. sebetulnya iblis itu memiliki ilmu. Segala sesuatunya dia sudah tahu. Dia sudah pernah masuk ke dalam arsy-nya Allah. Dia tahu tentang gambaran surga neraka. Ya. Dia tahu mana yang benar mana yang salah. Maka sampai dia bisa membantai para jin yang salah di muka bumi ini. Kemudian dia bisa memimpin level-level malaikat yang luar biasa gitu kan. Itu artinya kan dia punya ilmu yang cukup. Iya. Ya. Maka dia bertahun-tahun melakukan hal seperti itu, Bang ya. Akhirnya jenuh juga dia. Ini saya tobat aja deh. Iya. Tapi maksudnya kenapa? Iya. Karena dia merasa api itu tingkatan lebih tinggi dibanding tanah. Iya, bukan maksud gue adalah Kenapa dia ngerasa jenuh? kenapa dia kenapa nggak minta langsung itu? Kenapa harus ke Musa lagi gitu? Tadi dibilang Tadi udah jelasin. Nabi Musa bisa satu karena nggak sujud. Bukan, tadi kan udah dibilang tadi Nabi Musa bahwa bisa ngomong langsung sama Allah. bahwa yang pertama si iblis ini malu menghadap Allah langsung. Oke. Ya. Karena dia udah sampai dilaknat demikian rupa gitu. Makanya cari perantara lah gitu. Iya sih, sama Kebetulan saya. Mediator istilahnya ya. Kalau saya Kebetulan salah sama ketika- saya nih, saya nggak berani ngomong langsung dulu sama mama saya, minta tolong adik saya dulu. Mediator Dek, hitungannya. Iya, dek, tolong bilangin mama, sama adiknya nyesel. Kebetulan ketika di zaman Nabi Musa mempunyai kelebihan tadi bisa berkomunikasi langsung gitu. Iya. Paham. Ya, jadi dari situ bisa kita ambil pelajaran buat kita ya, bahwa asal muasal jin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sampai bagaimana orang yang berilmu kemudian dia bisa menjadi orang yang dilaknat dan paling dibenci ya. Itu semata-mata karena cara berilmunya ya. Kepada seluruh sohib ngopi yang beriman ya, jika kalian memiliki ilmu namun masih berani melakukan suatu kelaknatan kepada Allah, kemungkaran kepada Allah, artinya ilmu kalian hanya sebatas di otak kalian saja, tapi belum terinstall ke dalam hati kalian. Ya. Maka cobalah untuk mendalami ilmu untuk menginstal ke dalam diri kalian. Ya. Banyak hafiz Quran masih melakukan perbuatan buruk, banyak. Kenapa? Karena hafiznya hanya di ingatan saja. Ya, belum Al-Quran itu diinstal ke dalam hatinya mereka. Ya. Dan diaplikasikan di tubuh juga tentunya, maksudnya Ya, keseharian. pastinya. Ya makanya dalam sholat aja kemarin kita bahas ya, ada orang yang sholat kemudian bisa menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholatnya itu bukan cuma gerakan saja, tapi sudah dia melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Artinya dia sudah mengaplikasikan sholat dimanapun dia berada. Maka sudah menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Ya. Berarti Pak bahas jin panjang juga. Panjang. Nah, sekarang tinggal tapi seru sih, Tat. Seru. Tinggal kerusakan fenomena yang terjadi di lingkungan kita nih, Bang. Maksudnya? Ya. Jin ini bisa merubah wujud apa aja kecuali sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, artinya mimpinya benar. Nggak mungkin jin itu ngerubah. Itu dia nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jin itu bisa merubah siapa aja. Orang tua kita yang sudah meninggal, ya, nenek kita yang udah berapa puluh tahun sudah meninggal, itu bisa ditampakkan sama jin itu ketika orang-orang pada mau mengalami sakaratul maut supaya lupa. Lupa dengan syahadat, lupa dengan suara orang yang mentalkin, supaya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Ya, itu. Ya.
Dia bisa ngerubah siapa aja. Maka pertanyaan besar saya adalah gini kepada seluruh sohib yang beriman. Bang Mardi coba wakili sohib-sohib yang beriman. Bang Mardi pernah dengar ada cerita pocong di Indonesia? Oh pernah. Pernah. Tenar pocong di Indonesia, Bang Mardi? Tenar banget. Pocong ada nggak di India? Di mana, Ustaz? Di India. Kagak ada lah, Tat. India. Nggak ada lah, Ustaz. Ya. Atau di Cina? Nggak ada. Nggak ada. Vampir, Kalau ada di yang Cina vampir. vampir. Ya, Vampir, ya. Vampir terbagi dua, Western sama Eastern. Ya. Ya. Kemudian kenapa padahal dua-duanya sama-sama jin? Jin. Ya. Kenapa kok bisa vampir di sana pakaiannya begitu apa? Vampir. Setan di sana setan. yang dalam bentuk jin pakaiannya kayak gitu, setan di Indonesia pakaiannya kayak gini. Bang Japran. Kuntilanak ada nggak di Indonesia? Ada. Di Amerika ada nggak? Ada. Siapa namanya? Nggak di nggak ada namanya. tapi ada. Ya. Son Kuntil Kuntil. child gitu. Enggak. Oh ya, son of kuntil. Son of Kuntil. Aduh. Ya. Tuyul sama nggak tuyul sini sama tuyul sana? Oh nggak beda. Beda. Kalau sana Kenapa? Jangan, kalau di sana bersahabat, Casper kan. Casper. itu beda, itu bukan tuyul. Itu kan hantu. Kan mirip. Aku nggak mau. Ya. Salah ngomong. Ya Allah, ampunilah teman hamba ini ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tolong transfer lah amalnya. Baik ya. Apa tadi namanya? Kenapa di sana ada pocong yang seperti itu, pakaiannya putih-putih, di Cina nggak ada seperti itu? Karena dia bisa menyerupai apa aja, Pak. Balik lagi sugesti berarti kan. Ya. Iya, Padahal khayalan berarti. menurut ilmu yang kita ketahui bahwa orang yang sudah meninggal itu akan bertanggung jawab di tempatnya dia. Di Ya, alam di kubur kan? Alam barzahnya, di alam Ah. kuburnya dia. Apakah dia akan mendapatkan siksa atau istirahat? Ya. Oke. Jadi nggak ada tuh yang namanya tuh lepas jalan-jalan tuh nggak ada. Apa ini apa? Gentayangan. Arwah gentayangan. Penasaran. Arwah penasaran. Kemudian berubah jadi pocong, berubah Ah. jadi apa gitu ya. Itu semua karena kalau dalam buku ruh yang pernah saya baca itu dikarenakan si jin ini membaca pikiran kita, kemudian dia mencoba untuk menjatuhkan iman kita dengan cara menjelma menjadi apa yang kita takutin. Oh, Oke. mungkin dia itu masuk ke pikiran karena tadi ya, ketika Aha. diciptakan Nabi Proses. Adam dalam berbentuk masih tanah, dia udah berpuluh-puluh tahun mempelajari Seluk-beluknya Struktur- manusia. struktur jadi tubuh. tahu nih Iya, iya. letak pikiran tuh di mana, Darahnya di mana? dia halusinasi tuh bagian mana. Betul, ya. Oh, Maka dibacalah pikirannya Mardi takutnya mah yang kayak gimana berarti sih, mereka gitu. itu ini ya mewujudkan tuh sesuai by request berarti ya. Ya sesuai pemikiran Iya, kita. request orang gitu kan. Tapi Sesuai dengan contekan dia, Pak. tapi untuk gini, yang untuk secara akademis dan saintis itu apa namanya kemasukan itu tuh sebenarnya hanya karena Masukan jin. iya, kemasukan jin itu adalah karena otak kita lagi kosong, posisi capek gitu. Jadi kayak apa ya? Ngeblank. Ya ngeblank gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Bengong. Tidak ada pembicaraan tentang dia kemasukan segala macam. Itu di ranah akademis ya. Tapi di ranah non akademis ya memang ada seperti itu. Gitu. Ya ketika Al-Qur'an berbicara, artinya itu ada. Ya, karena apa? Karena di sini ya tadi turunnya Harut wa Marut itu untuk apa? Untuk mengajarkan sihir yang fungsinya adalah memisahkan antara suami dengan istri. Oh berarti tingkat perceraian itu rame karena mereka berhasil dong berarti intinya. Mereka Ya? berhasil. Tapi berdasarkan sihir. Ada yang berdasarkan sihir, ada yang memang tugasnya satu orang jin yang membisik-bisikan ke dalam hati manusia untuk memisahkan antara suami dan istri. Berarti Ya, ketika karena gini ada satu kisah ya diriwayatkan dalam hadis bahwa jin itu ketika bertanya pada anak buahnya, apa yang telah kamu lakukan? Oh, saya telah melakukan ini dan itu dan ini dan itu ya iblis itu. Kemudian kata iblis, belum Kalau tidak memuaskan ya, Iya. nggak Masih satisfied levelnya
levelnya masih Cere. cere gitu. Ditanya sama yang lain lagi, jawabannya masih aku telah berbuat ini dan itu, belum. Kemudian sampai pada ada satu iblis, satu jin yang melaporkan bahwa saya telah memisahkan antara suami dan istri. Inilah yang terbaik di antara kalian. Ya. Dengarkan itu, para sobat ngopi yuk. Kalau ya udah deh, berarti udah Gimana kejawab sih? ya. Mau ngasih tahu. Oh iya. Penasaran nih Kalau- sobat yang beriman. Kalau ya tuntaskan lah. Iya, jadi pikirkanlah kalau misalnya mau berpisah, pertebal iman dulu. Efeknya panjang nih gitu kan. Efeknya bukan karena saat ini pisah juga gitu sebenarnya gitu. Mungkin itu akan dibahas di bab nikah ya. Nikah. Nah, nanti Tetep loh, lebih. dia ngegas bab nikah loh. Enggak, itu- iya Pran, iya. Ya itu. Ya udah, Tat, lanjut Tat. Baik ya. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini Bang Japran, Ya. ya, di samping jin tadi udah tahu seluk-beluknya kita, kemudian diciptakannya dari api, maka bisa gangguan-gangguan itu sering datang kepada manusia. Tadi yang oke. pertama, tadi saya mau bilang tadi yang pertama adanya bentuk-bentuk yang sering ditongolin atau sering dinampakkan sama si jin ini adalah tergantung apa yang kalian pikirkan, ya. Karena tugasnya dia adalah menjatuhkan iman seseorang, menjauhkan ketaatan kepada Allah. Begitu dia sudah dalam kondisi sendiri dia takut, maka iman dia kemana? Padahal Allah wadduha walaili saja, ya. Dalam kondisi malam, dalam waktu duha, Allah nggak pernah meninggalkan kalian. Ya. Betul, Kenapa masih betul, takut? betul. Nah, kenapa tuh? Ya, Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh? Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ngapa nanya ke gue? Oh, berarti persepsi kebanyakan orang selama ini bahwa melihat penampakan-penampakan itu ternyata dari delusi atau buah pikiran mereka yang kemudian dicuri, Betul. dijadikan strategi oleh si iblis. iblis dan setan. Jin, Beda. jin. Iblisnya jin ini untuk menakuti kita agar iman kita lemah. betul. Ya. Oh. Kemudian ada lagi yang sempat nanya, emang iya jin itu bisa berubah? Yang pertama memang ada dalilnya kan, bahwa jin itu memang bisa menyerupai kecuali Nabi Rasul, Muhammad. satu. Yang kedua dalam kehidupan kita sebagai kehidupan makhluk fisik, kita aja sudah melihat yang namanya metamorfosis, Ya. perubahan dari ulat jadi kupu-kupu. Betul. Gitu. Itu sama seperti proses mereka, dan proses mereka itu sangat menyakitkan sekali, Pak. Ya. Ketika mereka mau ngebaca pikiran saya nih, wah Iwan takutnya ternyata sama makhluk yang seperti ini nih, dia berubah. Ya, dia berubah bentuknya sendiri, itu memakan waktu yang cukup lama dalam hitungan waktu mereka, dan itu sangat menyakitkan. Tapi mereka rela buat melakukan itu supaya apa? Supaya iman kita hilang. Oh, biar mereka dapat poin ya. Iya, ya. Udah kayak apa aja dapat poin. Makanya nanti kalau kita ngadepin yang gitu-gitu Bang, dia lagi nongol depan kita jangan bilang takut, jangan bilang serem, ih lucu gitu. Biar dia ngerubah lagi, biar dia sakit. Tapi berarti benar dong Tat, ketika gini ada beberapa pendapat yang ngomong ketika dia menampakkan diri, dia akan menguras energi dia untuk Betul. atau mengurangi umurnya mereka sekian tahun. Oh, Ya, itu ya, karena- makanya tadi rasa makanya sakit tadi itu ya. Prosesnya mereka kan lama gitu Iya, untuk iya. menjual ke kita kan. Untuk memaksakan diri mereka untuk menongolkan diri mereka itu tuh berarti mereka harus punya tenaga yang Ekstra. besar dan mereka pun menyedot energi kita. Energi. Energi kita juga berarti kan Itu- akan ketakutan kita. Itu kan bahasan ilmiah ya. Dan sampai sekarang ilmiah itu belum terbukti sampai sekarang. Ya. Jadi ya mungkin seperti itu Bang. Cuman yang kita kupas sekarang adalah yang sesuatu yang ada dalilnya dan sudah pasti bisa diyakini. Ya, kalau Iya. mungkin yang seperti itu bisa jadi. Ya, kita bukan wilayah kita lah Bang. Ya, Iya, bukan iya, wilayah iya. kita untuk membicarakan hal seperti itu. Bukan apa kita. Oh nanti ada ilmuwan yang sudah bisa membuktikan, ya kita hadirkan di sini lah. Oh, iya. Ya, kalau kita jangan, karena bukan bagiannya kita Bang. Iya ya. Wow, seru juga ya ternyata bahas gini nih. Kita lupa jam-jamnya kita. Habis ya? Udah durasi sudah kepanjangan ini. Alhamdulillah. Artinya nanti Alhamdulillah. kita akan bikin sesi kedua tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin dan Oke. gangguannya.
Oh, ternyata penyakit juga ada bisa. Ustaz yang dari jin. Ya. Udah bahas ntar ya. Iya, Iya, kayak kan ini ini- nanya, Nah, maksudnya ini cuma jawab kisi-kisi Ustaz. Iya, untuk berikutnya. Kan saya kaget gitu. Iya, iya. Ada ya? Oh, Ya. ada ternyata. Ada. Ya. Oke. Saya Baik. penasaran. Secara bisa ditarik kesimpulan berarti Boleh. kan Bang. hah? Closing statement dari saya dulu ya sebelum abang closing ya. Oh iya deh. Sabar, oke. sabar, Bang. Iya, Sabar. Maaf. Sabar. Baru nge-host. Ya. Sohib-sohib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang dikatakan iblis musuh kita yang terbesar ini adalah awalnya adalah makhluk yang soleh. Hanya satu kesalahan dia dalam tidak mentaati syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah pelajaran dari seorang iblis ini ya untuk kita. Ingat, satu dosa laknatnya seberapa lama. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, dia tahu semuanya, bahkan sampai diadu dengan para malaikat tentang ilmunya, dia mengetahui semuanya, tapi masih bisa tertipu sama tipu daya iblis. Oke. Kenapa bisa tertipu? Karena Nabi Adam tidak bersungguh-sungguh dengan ilmunya. Oke. Ya, sehingga dia memakan buah apa? Kuldi. Itu kata setan. Ya, Al-Quran nggak ngomongin buah kuldi. Oh, nggak ya? Ya. Itu kata Kena iblis. lagi. Itu kata Nah, iblis. deh. Ya. Oh. Ya, jadi ketika dia makan buah itu, Buah terlarang. Ya. buah, Alhamdulillah. itu kemudian dia harus menanggung dosanya seumur hidup, dia harus tinggal di bumi. Bahkan nanti sampai dibangkitkan dia pun masih ingat. Nabi Adam dosanya 1, tanggungannya berapa lama? Iya. Kita dosanya berapa lama? Ya, Tanggungannya? seakan nanggungnya kita istighfar cuma 1-1, kebalik. Iya. Ya mungkin itu dari saya Bang. Ya, mudah-mudahan bisa menambah Keimanan kita. Ya. Insya Allah. Fadal Bang, silakan Bang. Enggak, udah itu aja sih, udah ketutup. Ayo kesimpulan lah. Kesimpulan lah. Closing dari host lah. Perasaan kemarin lu nggak ada ngomong closing deh. Udah di semua Nggak, di di spesial lu. Spesial Bang Jab. Besok gua nggak mau lagi deh. Subscribe dan lain sebagainya Bang. Iya. Oh iya. Oke. Apa ya? Oke, balik lagi. Jangan lupa nih subscribe, komen dan jempolnya. Insya Allah tujuan kita baik. Dan jangan lupa kebaikan itu harus disebar, dan kesebaran itu menambahkan pahala kita. Amin. Karena kita ngingetin sesama manusia gitu Wa kan. tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mantap. Iya. Ya. Lu nggak ada kayak gitu kan kemarin? Dari surat apa? Lupa. Apa? Aduh. Wal asri. Iya. Tapi lu nggak ada kan kayak gini ngomongnya. Ada. Lebih manfaat gue. Ada. Ada dikit. Ada. Dikit ya kan. Tadi Dan ada. satu lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan atau seputar permasalahan dalam hidup yang kira-kira bisa kita angkat di sini dan teman-teman mau curhat, kita cantumkan email di deskripsi. Kolom Ya, deskripsi Pak, ya. gitu. Oke. Semua sudah selesai ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.